Halo guys, balik lagi di channel kesayangan kalian, Ngelempus. Sebelum kita mulai pendongengannya, kami mengucapkan terima kasih dulu buat kawan-kawan yang sudah mendukung channel kami. Waduh, thank you very much. Matur sembah nuwun. Oke, sedikit info buat teman-teman. Kita juga punya Instagram namanya Ngelempus. Kita juga ada di TikTok. Kita jadi TikTokers juga. Tapi enggak goyang-goyang ya. Di namanya @ngelempus. Nanti biar Mas Edo yang edit taruh di bawah. Di bawah sini nanti. Oke. Gimana Mas Edo? Wah, masih film lah ya? Masih film masih terus. Seputar film. Kali ini genrenya apa? Genrenya crime, Mas. Kriminal. Kriminal ya, Mas. Trailer kriminal. Lakonnya siapa ini Mas? Lakonnya Tom Hardy. Tom Hardy. Oh, kan itu Venom ya? Venom. Iya. Melet-melet gitu. Melet. Betul. Nah, nggak usah lama-lama lagi. Gimana nanti keseruan pendongengannya? Seperti biasa. Biar Mas Edo sing cici duit. Siap Mas Edo? Siap. Gaske. Oke, ya terima kasih Mas Sigit. Yuk. Halo teman-teman semua. Satu judul lagi dari Ngelempus ya Mas. Yep. Judulnya The Drop. Ya Mas, ini film rilis 2014 ya, September ya Mas ya. Oh, September. September 2014. Bintang utama di sini Tom Hardy. Ya. Langsung ke cerita aja Mas. Iya, Mas. Untuk langsung mempersingkat waktu. Jadi sang tokoh ya Tom Hardy ini di sini dia memerankan tokoh Bob Saginowski Mas. Bob Saginowski. Bukan Bob Sadino ya. Bob Sadino. Bob Saginowski, di situ dia bekerja sebagai seorang bartender. Oh, peracik. Peracik. Ya, di salah satu bar yang tidak jauh dari tempat tinggal dia, Mas. Oh, dekat sama rumahnya. Dekat sama rumahnya, betul. Nah, sejarah bar itu adalah bar itu dulu milik sepupunya sendiri sebenarnya. Namanya Marvin ya. Oh, sepupunya namanya Marvin. Jadi dulu bar itu milik si Marvin itu, tapi karena dia memiliki kebiasaan buruk ya, judi, taruhan pacuan kuda, pokoknya menghambur-hamburkan uang, itu membuat dia memiliki hutang yang cukup besar pada seorang gangster ya Mas, mafia Rusia ya, mafia Rusia. Karena saking besarnya hutang dia ke mafia itu, akhirnya bar yang milik dia berpindah tangan Mas untuk membayar, untuk melunasi hutang-hutang si Marvin. Jadi bar itu sekarang milik mafia, milik bos mafia, tapi Marvin masih dipercaya untuk mengelola. Dan di situ dia dibantu oleh Bob di situ. Suatu malam kebetulan itu peringatan 10 tahun meninggalnya teman si Bob Mas, dan beberapa kawan-kawan masa kecilnya itu mereka merayakannya di bar itu. 10 tahun meninggalnya si namanya Richie Whelan Mas. Richie Whelan. Itu meninggal 10 tahun yang meninggal lalu. 10 tahun yang lalu, dan dia hilang ya, dia hilang. Dia hilang secara misterius. Dan kasusnya juga belum terpecahkan sampai saat ini gitu. 10 tahun itu belum terpecahkan Mas. Kasusnya ya? Belum tahu. Jadi dia pembunuhnya siapa itu belum diketemukan gitu. 10 tahun 10 tahun Mas, betul. Jadi dia saat itu suatu malam itu mereka memperingati kematian 10 tahun temennya si Richie Whelan itu, dan si Bob memberi minuman gratis untuk memperingati temannya yang hilang. Selamatan lah. Selamatan itu dia traktir beberapa teman-temannya untuk peringatan itu. Jadi
seperti itu. Ada istilah dropbar Mas di sana. Jadi dropbar itu adalah sebuah strategi yang digunakan oleh para mafia itu untuk mengumpulkan dana hasil transaksi bisnis mereka, bisnis gelap mereka, itu dikumpulkan dalam satu tempat gitu, dan itu berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Betul. Ya. Jadi beberapa bar yang ada di kota itu dipilih secara acak untuk dijadikan drop bar, di mana nanti misalkan bar A gitu ya, itu dipilih sebagai drop bar lah. Nanti ada beberapa orang yang dia berasal dari bar-bar lain itu nanti akan datang menyetor uang ke situ. Menyetor uang ke situ, disimpan dalam sebuah berangkas gitu. Lah nanti setiap jam 2 malam itu nanti dibuka, dihitung. Dan paginya biasanya diambil oleh nanti truk datang, dia ngambil uang-uang itu. Jadi ya mungkin salah satu upaya supaya tidak terdeteksi, Mas. Itu. Jadi uang berpindah ya, nyimpannya nggak di satu tempat. Di satu tempat, jadi tidak bisa dideteksi dan hanya yang tahu hanya mereka saja kan gitu. No one ever think, and you see them every day, and every day from the people are not allowed to see in Brooklyn. Money changes. It needs to end up. They call it a drop ball. The bosses choose to be the safe for an entire. You never know up front when you're about bar. You just take all the city men come and go from all these coming. Nobody ever sees you to be the drop ball next, or maybe even next year. The point is, you never. In the meantime, I just tend bar. Across the river to wet shit there. This fucking walker. Alright, gentlemen, sobriety. Okay. All right. Fort Hamilton, class of 92. Glory days, boy. We're a very close friend. Kid's been dead, what, 10 years? Stop scoring. Suatu malam Bob pulang dari bar, Mas. Setelah dia menutup bar, dia pulang, dia jalan kaki. Saat dia melewati sebuah rumah, dia itu mendengar ada suara anjing, anak anjing, Mas. Anjingnya ini anak anjing, anggonku. Anak anjing ini anjing. Anak anjing ya, menggonggong. Jadi dia ada suara anak anjing di mana ini kan gitu. Ternyata setelah dicek sama si Bob, dia ada di dalam tempat sampah. Anjingnya itu di dalam tempat sampah. Nah dia kan kasihan ya, terus dia membuka tempat sampah itu. Mesti dia kasihan, dia ambil anjing itu. Kebetulan anjing itu kan berada di pekarangan sebuah rumah. Nah setelah dia angkat anjing itu, dia melihat, wah anjing ini habis dipukul karena ada darah ya, ada luka ya di kepala itu ya, nggak salah. Ada luka sobek di kepala. Itu masih kecil anjing? Kecil, Mas, itu rase pitbull ya, pitbull yang masih kecil ya, masih umur berapa bulan mungkin. Anakan betul. Yang punya rumah keluar itu seorang cewek ya. Nah dia merasa, kenapa kamu ada di halaman saya, kenapa gitu? Saya menemukan anjing kecil di dalam bak sampahmu ini, sepertinya ada yang membuang di sini dan dia terluka gitu. Nah untuk keamanan si cewek itu terus meminta melihat identitas si Bob. Aku lihat KTP-mu atau SIM-mu, mau saya foto untuk mengantisipasi lah jika terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Terus akhirnya dia berhasil foto KTP-nya si Bob ya. Nah terus setelah itu dia bawa anjing itu ke dalam gitu. Akhirnya dia diajak ke dalam rumah. Itu cewek ya, Mas. Itu akhirnya mereka berkenalan ya. Itu namanya tuh Nadia. Yang pemilik rumah. Yang punya rumah itu Nadia. Akhirnya anjing itu dimandikan, terus dibersihkan lukanya. Nah, Bob bingung nih, ini anjing ini terus gimana? Ini harus kan gitu. Harus saya ini gimana? Dia nggak pernah nggak pernah ngingu kiri ya, nggak pernah, jadi bingung. Ini saya kalau di rumah saya bingung ini. Terus apa tak kasihkan ke dinas peranjingan? Nah peranjingan aja, kehewanan aja gitu kan.
Terus si Nadia kan, lo kenapa tidak kamu ini aja, kenapa tidak kamu Nggak dirawat pelihara sendiri, aja? ya? Ini anjingnya lucu gitu kan. Ya gimana ya, aku bingung soal aku nggak pernah memelihara anjing. Ya segini aja, aku titip dulu anjing ini, tolong dirawat. Terus dia nanti beberapa hari ke depan nanti saya kesini lagi. Tak ambil anjingnya gitu. Sementara ini beberapa hari saya titip dulu. Oke, akhirnya dari situ si anjing itu sementara di rumah Nadia. What are you doing there? You have a dog in your trash? Jesus. Oh. This one's bleeding. What's your name? Oh, so. Let's bring him inside. I'm not yet, baby. Someone beat the shit out of this dog. This is in a box. He's nothing but sweet. Makes them feel safe. Well, think that would be the shelter. No. Who knows what kind of person was more? I work nights. Can you give me a couple days to think about? Please. Please. Honey. Thank you. Kebetulan malam itu bar tempat Bob bekerja ini dijadikan sebagai drobar gitu. Seorang nama gangster bernama Covka ya Mas ya. Dia orang Rusia ya. Dia orang Rusia. Dia kebetulan diberi tanggung jawab untuk mengambil atau mungkin untuk menginfokan kepada bar-bar di mana bar siapa yang saat itu dijadikan drobar. Tapi biasanya seminggu sebelumnya Mas, jadi seminggu sebelumnya dia datang ke bar-bar yang ditunjuk. Sesuk nggonmu. Nah, minggu depan barmu saya jadikan drobar gitu, drobar dari namanya Covka ya itu ya. Covka dan dia memiliki satu asisten ya yang biasanya satu bodyguard ya yang selalu mendampingi dia kemana-mana. Kebetulan saat itu Covka datang, seminggu yang sebelumnya itu Covka datang dan memberi informasi bahwa minggu depan drobar di tempat kamu. Dia berbicara ke Marvin ya bahwa ini nanti akan dijadikan drobar minggu depan. Kamu harus siap-siap lah soalnya seperti itu. Oke, jelas. Kebetulan setelah uang terkumpul dan hari itu adalah hari penyetoran Mas. Itu hari penyetoran, jadi malam kan dihitung ya, malam dihitung terus paginya biasanya disetorkan lah. Di malam pas bar itu tutup jam 2 pagi kan mereka mulai menghitung ya berapa yang masuk hari itu. Dari beberapa tempat itu yang store uang ke situ terjadi perampokan. Datang 2 orang dengan bertopeng ya. Bertopeng dengan membawa senjata ya, mereka merampok ke situ dan sepertinya dia tahu bahwa tempat itu dijadikan drobar malam itu. Nah itu kan aneh karena sebenarnya kan nggak ada yang tahu kenapa sih perampok itu bisa tahu kalau hari itu jatai dia merampok di saat yang tepat gitu loh. Seakan-akan dia tahu kalau malam itu jatahnya barnya si Marvin. Akhirnya dia berhasil membawa uang Mas ya, jadi hasil pengumpulan drobar malam itu sejumlah $5.000 ya. Dan hasil uang penjualan hari itu, penjualan omset bar itu dibawa si perampok. Tapi si Bob ya, kebetulan yang berada di lokasi kan Bob dan Marvin berada di lokasi saat itu pas saat perampokan terjadi. Si Bob melihat salah satu perampok itu menggunakan jam tangan yang tidak bergerak jarumnya Mas, alias rusak gitu. Jam mati. Dia merompok pakai jam, karena dia mungkin sempat melihat ya pas dia menodongkan pistol. Arlogina itu terlihat sama si Bob jarumnya nggak bergerak gitu loh. Berarti kan rusak, jam rusak gitu. Saiki jam piro kuwi jam piro. Betul. Detikannya tuh nggak bergerak, berarti jam rusak. Itu salah satu hal yang bisa ciri-ciri si perampok yang diingat oleh si Bob malam itu. Terus paginya
mereka melaporkan ke kepolisian setempat ya, bahwa tadi malam bar saya dirampok. Nah, salah satu detektif yang bertugas saat itu adalah detektif Torres namanya Mas. Detektif Torres, dia datang untuk melakukan investigasi, menanyai saksi segala macam yang terjadi tadi malam seperti apa. Nah, di situ si Bob menjelaskan bahwa saya melihat salah satu ciri perampok itu menggunakan jam tangan tapi jam tangannya rusak gitu. Itu yang ciri-ciri yang bisa saya ingat karena yang lain kan bertopeng. Iya bertopeng, kalau nggak bertopeng jelas ya. Jelas itu kan bertopeng, jadi nggak bisa di. Iya benar. Nah tapi itu jam tangan itu menjadi ciri-ciri lah yang bisa digunakan sebagai alat bantu lah ya dalam arti untuk mencari siapa pelakunya di situ. Akhirnya si Torres, detektif Torres itu melakukan investigasi lebih dalam mengenai siapa perampok yang menjalankan aksi di bar milik Marvin. What? Yeah. We should hit it forever as we do in the steps. See how they fucking drop bar. But not tonight. Okay. Do you know whose money you're jacking here? Fuck it easy. Go ahead. Boys, I'm Bob's side. Believe that? I did not know that. The guy closest to me, I could see that his watch. You said that they were covered, had Like that. and it was stopped? Yes. They don't record, so they're just. Jesus. Fucking no, so. Why the fuck would you tell that cop? Why don't you nip that impulse? They took us for $5. Took us for $5 large. Some back. So we're not so. Semenjak malam itu pertemuan Bob dan Nadia, beberapa hari kan si Bob datang lagi ya untuk mengambil anjingnya. Nah di saat itu terus oke lah aku akan coba saya rawat aja ini anjingnya kan gitu. Oh si Bob mau ngerawat si anjing kecil itu, akan saya rawat aja, cobalah nanti. Tapi dia minta bantuan si Nadia untuk mengantarkan ke pet shop Mas. Nah, dia kan belum pernah memelihara anjing, jadi dia nggak tahu ya apa yang harus saya beli. Susunya apa, popoknya apa, kebutuhannya apa untuk memelihara anjing. Akhirnya dia sama Nadia pergi ke pet shop untuk beli kandang, makanan segala macam untuk kebutuhan si anjing itu. Nah di situ akhirnya kan dia beli kalung ya, kalung yang namanya bisa dicetak nama anjing itu loh. Nah di situ terus mereka memutuskan untuk si anjing itu diberi nama Roko. Si anjing pitbull kecil itu diberi nama Roko. Terus dia dibikinkan kalung ya, ada namanya. Betul. Roko. Semenjak itu si Nadia sama Bob dekat gitu Mas, mereka mulai akrab, dekat. It's a bowl and some food. No, I never owned. You need both. See if I can find beds. You should read it. Can maybe Rocco. So they name you Rocco. You have him? Yeah. Bye. Beberapa hari setelah kejadian perampokan di barnya Marvin, si Covka itu datang Mas, yang orang Rusia itu, yang gangster Rusia itu, dia datang bersama asistennya. Dia menemui si Marvin di barnya. Terus intinya saya nggak mau uang saya hilang gitu kan. Oh iya, soalnya kan uang setoran itu kan harusnya uang disetorkan ke siapa itu? Dia Covkane. Jadi intinya bahwa nanti kalau dia sampai nggak store, ini kacau nanti kan gitu. Wah, urusannya sama bos-bos kan. Dalam arti wis taruhan nyawa gitu kan. Pokoknya sama mau nggak mau uang ini harus kembali, gimana caranya. Pokoknya tak kasih waktu lah. Ini tolong, ini uang yang $5.000 itu tadi dikembalikan. Tolong dikembalikan ke saya. Biar carane. Saya enggak mau tahu. Tapi dia sepertinya seakan-akan ya kayak curiga kan gitu. Kok bisa sih kok perampokan itu terjadi pas
dropbar itu toh, kan gitu kok bisa tahu gitu loh perampok itu, wah ini jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres kan gitu. Akhirnya Bob sama Marvin pun oke lah, nanti coba nanti saya akan berusaha untuk gimana caranya bisa mengembalikan uang itu. Maybe you come. Sorry, what? Bob does all. This guy. Know him. Somebody robbed my. I'm sorry, Mr. Trufka, somebody did. This report says one war abroad. What have you done to get my father? Find my fucking money, eh? He was. That would mean that you just right in the fucking face. These fuck. Selang berapa lama Marv itu ternyata bertemu dengan seorang pemuda bernama Fitz, seorang pemuda bernama Fitz. Marv itu bertemu dan mereka ngobrol. Disitulah akhirnya kita ya sebagai penonton itu tahu bahwa ternyata Marvin berada di balik perampokan itu. Jadi dia menyuruh dua orang gitu. Dia pengen anu ya, dia mau uang itu tapi dia nggak mau melakukan sendiri. Dia pakai bayar orang untuk melakukan perampokan itu gitu. Jadi kamu merampok, yang dirampok kan bari dewe Mas, bari dia sendiri gitu. Nanti kamu saya bayar. Nah salah satunya kan si Fitz itu tadi, si perampok itu gitu loh. Dia bertemu dengan Fitz, terus mereka ngobrol. Oh, because fucking Brian has it. Right. And I had to call an ambulance. Now we got to tell him to get a new one. And get rid. Next step. When do we crash? Right, there you go. We're going leaving. No, stay here. Suatu pagi saat Bob dan Marvin itu masih belum buka bar ya, mereka masih bersih-bersih di belakang toto ya. Dasaran. Noto sendok canggire, warung dibuka. Warungnya dibuka. Iya. Mereka masih bersih-bersih di belakang ya. Membersihkan sampah-sampah yang ada di belakang. Itu mereka menemukan sebuah tas plastik Mas, berada di pagar belakang rumah ya, belakang bar itu. Belakang bar. Ada tas plastik berwarna hitam itu di situ gitu. Terus dicek sama si Bob, ini apa? Kok aneh gitu ya, ada plastik gantung di situ. Setelah dia buka ternyata itu tangan Mas isinya. Potongan tangan yang sudah ada jam rusaknya. Nah, itu berarti di situ kan disinyalir bahwa itu salah satu perampok salah satu perampok yang itu, pakai arloji yang arloji rusak itu rusak. Ternyata di dalam plastik itu ternyata potongan tangannya dia sama uang yang sudah dirampok malam itu gitu loh. Dan jumlahnya utuh itu jumlahnya $5.000. Jumlahnya utuh lah. Ini si Marvin kan sempet, kamu mau lihat gak si Bob gitu? Enggak mau lihat kan. Dia sudah berpikir yang enggak nih, jangan-jangan apa? Kamu harus lihat ini gitu. Setelah dibuka isinya tangan, potongan lengan ya. Dan itu sudah ada jamnya, ada jam rusaknya itu. Waduh, ini salah satu si perampok ini. Berarti sudah ada orang atau mungkin mafia itu juga sudah tahu kalau ternyata dia yang ngerampok mungkin, karena itu kan yang motong tangannya itu kan. Itu kan tahu-tahu lengannya sudah ada di situ. Tapi ya mereka cukup lega, karena apa? Ya karena uangnya kembali. Iya, uangnya kembali. Gitu loh. Karena mereka disuruh kembalikan uang itu dan uangnya kembali gitu loh. Wow, duit plus darah Mas gitu. Akhirnya dia cuci itu, uangnya satu persatu dia cuci, terus potongan lengan itu dibungkus pakai plastik. dimasukin freezer dulu ya sementara ya. Terus pada akhirnya sama si Bob itu dibuang ke laut ya. Nah, saat itu kan sementara ya disimpan dulu. Dikemas dulu itu, terus dia masukin ke freezer mungkin biar nggak membusuk. Di situ. Sebentar Mas, hujan loh ya? Kalau audionya agak gemercik ya itu karena hujan ya, maaf ya, agak pertik. Pateng peletok.
Ya moga-moga suara saya lebih keras daripada Iya. air hujannya, dia masih bisa terdengar ya Mas. Karena kan Moga-moga. soalnya kita tinggalnya bukan di apartemen. Nang desa Mas. Just get a dumpster off. Oh yeah, but it's not. That was 10 years ago. No, that was a guy that goes to Europe with his. You need to see that. You really should take whatever's in here. So we give it back to them. Like you've done it 1,000 times. You wonder if you hadn't. I'm going for a walk. Get that on, look at that. Right. Big Rick, get the ball. Mr. Saganowski. We A haven't. poo bag, sometimes to keep Richie Wheeler. What anniversary? an anniversary. Which was at your bar. That's right. Left there, took his car and then. Semenjak kejadian itu kan akhirnya uang itu dicuci sama Bob ya, dicuci, dikeringkan, dan pada malam harinya si Cofka datang, gitu. Cofka datang, terus akhirnya uang itu dikembalikan. Iya. Ini sudah saya kembalikan uangnya. Nah, setelah uang itu dikembalikan, si Cofka pun akhirnya juga ini oke, uang sudah saya terima, dan saya ingin beri informasi lagi minggu depan. Barmu kita jadikan dropbar lagi. Oh, dijadikan dropbar Itu lagi. ada malam Super Bowl ya, NFL ya. NFL, rugby, Oh, rugby, NFL. iya, iya. Nah, itu Untuk pas tubruk-tubrukan Nah, itu. betul. Itu pas seminggu itu kan ada minggu depan itu akan ada event rugby itu ya. Super Bowl, ada turnamen Super Bowl itu. Nah, di hari itu nanti malamnya uang mau mereka Iya. ambil. Jadi di hari itu akan terjadi transaksi dropbar di situ. Mereka juga ngambil uang sekaligus memberi informasi itu tadi di situ. Just came out. Guy gets a dog, becomes. Okay. Hey. Chuck, let me get you a drink. Ray, you drink Stella. Ziploc. Yeah, well, it was a little. It should be good come the morning. Die. Well, yeah, you hand over the Super Bowl. So you got nothing else about the night? The only thing I remember about that night was that he left the bar. Saganowski and All right, don't fuck with my bar. Mendengar informasi tersebut, nah kan kan berarti Bob sama Marvin sudah siap ya untuk mereka mempersiapkan barnya sebagai dropbar gitu kan. Marvin malam itu dia menemui Fitz. Dia menyampaikan bahwa minggu depan bar saya mau dipakai dropbar lagi. Nah, dia bilang sama Fitz, minggu depan mau dipakai dropbar lagi bar saya, nanti kamu tak suruh ngerampok lagi. Wah, tapi karena itu tadi ternyata si adiknya kan sudah tewas. Ternyata itu yang satu adiknya Mas, itu kakak adiknya. itu kakak beradik itu, kakak Kakak beradik. Ternyata yang ngerampok itu kakak beradik. Oh. Gitu. Adiknya itu ternyata sudah tewas, yang tangannya dipotong itu gitu. Yang punya arloji itu. Betul, itu ternyata sudah tewas dan dia diajak si Marvin untuk ngerampok lagi, ya dia enggak mau. Iya. Karena urusannya kan sudah ini sama mafia atau aku enggak mau besok aku terancam nyawa nih kan gitu. Akhirnya dia di situ dia pokoknya aku sementing bayaranku yang kemarin aku minta yang kan dia udah ngerampok kemarin dia minta bayaran gitu. Ya, kamu masuk mobil dulu gitu. Masuk mobil dulu. Pokoknya intinya kamu mau nggak besok aku tak ngerompok lang, boh saya tetap nggak mau. Oh, nggak mau ya itu. dia, si Betul. Fitz-nya itu ya. Betul, tapi si Fitz itu saat itu juga sudah merasa curiga, maksudnya udah merasa nggak ada yang aneh nih sama Marvin ini kan, sama si Marvin itu kan ada yang aneh. Ini dia waspada ya saat malam itu dia waspada. Jangan-jangan nanti aku mau dibunuh atau apa karena aku nggak mau. Intinya
aku tidak akan membunuh kamu. Intinya wong dia yang nggak bawa senjata juga tidak. Tapi itu dari pinter ya si akhirnya mereka jalan, si Marvin sama Fitz itu jalan di sebuah tempat. Si Fitz itu disuruh turun. Tolong bagasi yang di belakang itu dibetulkan karena tadi saya nutupnya belum kenceng belum pas gitu. Wah dia mikir wah ngopo semang dia harus disuruh kenapa nggak dari tadi bagasi. Dia agak curiga ya. Itu di situ sempat enggak mau lah. Intinya si Vince itu tadinya menolak gitu. Sempat bimbang. Dia toh. Wah, ini jangan-jangan ada apa-apa nih dia ya. Terus merotek lah intinya nanti khawatir terjadi apa-apa sama dia. Setelah aku enggak mungkin mesti tidak akan melakukan apapun intinya gitu. Tolong itu bagasi di belakang tolong dibetulkan. Nah, itu setelah dia keluar dari mobil, pintu bagasi kan ditutup sama dia gitu. Ya nggak bisa kayak gitu, kamu harus di belakang pakai 2 tangan gitu si Marvinnya. Nah pas dia menutup pakai 2 tangan itu si Marvin mundur mobilnya mas. Mundur ditabrak, dia ditabrak jatuh toh. Dilindas sekalian gitu. Dilindas sampai ke belakang depan lagi 2 kali. Ya sampai mati udah. Akhirnya Fitz mati. Itu. Berarti memang dalangnya si Marvin itu ya? Marvin mas, ternyata di balik itu dalam perampokan itu ya? Perampokan itu adalah Marvin. Dan kenapa dia melakukan itu? Ternyata di lain sisi Marvin itu bapaknya itu sakit mas, sakit yang cukup parah dan sudah bertahun-tahun dan dia membutuhkan dana yang besar pengobatan untuk gitu. Biaya perawatan pengobatan bapaknya. Makanya dia sampai berbuat yang sangat nekat. Karena dulu sebenarnya dia orang baik dalam arti dia dulu bos, dia pemilik bar lah ya. Dia hidupnya baik-baik aja sebenarnya. Cuma karena mungkin kejadian bapaknya sakit, dia butuh biaya banyak. Makanya dia mungkin berjudi segala macam. Ya mungkin dia karena dia membutuhkan uang yang lebih gitu loh. Penghasilan dari bar itu mungkin tidak menutup dari biaya perawatan ayahnya itu di situ. Terus si Fitz mati dilindas masuk, dilindas sampai mati. Terus ternyata mobil ditinggal di sana. Ternyata dia sudah nyiapin mobil satu lagi. Harus direncana. Dia sudah direncanakan. Jadi memang intinya kalau nanti ada ini dia akan saya bunuh. Terus intinya kan untuk nutup mulut kan intinya, biar nutup mulut gitu loh, biar nggak ada nggak ada yang tahu kan gitu bahwa dia dibalik semua itu. Wah juga sangat. What are you doing? Get in the car. You fuck on, get in the car. I'm not fucking getting in the car. Don't you fuck with me. Nobody's fucking. Don't. Now what? Don't make any fucking jokes. And yeah, up to now, but I know where the Super Bowl drop. Suicide. Fucking suicide. Is to leave. I'm not doing another one. I'm buying something. Talked about. You don't tell anybody. Fucking trunk. You didn't. Gotta get behind it. Slam it with 2 hands. Suatu pagi di saat si Bob masih mengajak jalan-jalan si Rocco ya, ngajak jalan-jalan, dia ketemu Nadia. Nadia masih olahraga ya saat itu. Dia olahraga, ketemu Bob. Si Nadia menyampaikan bahwa aku sekarang sudah nggak kerja. Dulu dia kerja di restoran ya. Nadianya. Si Nadia, aku sekarang udah nggak kerja. Gimana kalau aku kerja ikut kamu? Gitu. Dia bilang sama si Bob. Kerja ikut Bob, berarti aku di bar disuruh jadi gimana kalau aku merawat Rocco di rumahmu. Ya, dia menawarkan kalau dia kerja di rumahnya Bob sebagai merawat babysisternya Rocco karena kan si Bob harus kerja kalau malam. Nah, jadi dia menunggu bisa ngerawat Rocco selama si Bob kerja. Selama si Bob berangkat ke bar kan bisa dibilang kan hampir seharian gitu kan. Nah, nanti dia menawarkan untuk gimana kalau aku kerja merawat Rocco di rumahmu. Akhirnya si Bob juga oke, nanti kamu bisa mulai kerja besok datang ke rumah lah ibaratnya gitu untuk merawat Rocco itu di rumahnya. Tapi enggak sekalian kamu tak rawat enggak dimandiin. Dimandiin.
Nanti kamu tak mandiin. Habis rokok terus kamu. Iya. Gatel. Gatel banget. Nah, dhewe yo piye iso ngono kuwi ya mungkin ya. Bisa. Aku dirawat sekalian. Bisa loh nek dhewe kamu. Bisa. Otak kotor ya. Tak kotor. Mesum. It's over. I lost him sitting with Rocco when he was... Such a bad idea. I work a lot to arrange this. Where's that pen when you need? That's a great idea. I'll drop it around yours, or maybe I could leave a number that you give me right now. Bye. You see the old man today? They want their money, Marv. The home. They're gonna ship him out, Marv. To a lesser place. Just kill him. So you want to unplug him? Suatu ketika juga pas kebetulan si Bob ngajak jalan-jalan Roko itu, dia ketemu dengan seorang pria, Mas. Seorang pria, dia sempat nyindir, wah anjingnya bagus ya gitu. Lucu anjingnya. Nah, terus dia pergi sambil jangan lupa itu dikasih makan anjingnya gitu loh. Si pria itu yang tahu baru kenal. Ya, oke, terima kasih gitu aja sih, Bob. Come to heel. I saw it. It was almost good. That. Right. That's a nice door. Yeah, that's a nice looking door, man. Don't forget to feed it on. Setelah pertemuan di taman sama si Roko, orang itu datang ke rumah Bob. Dia datang dengan ya koyok orang habis mabuk tuh ya. Dia datang ke sana. Oh, kamu yang kemarin di taman kan gitu, si Bobnya. Iya betul. Terus kenalan ya, namanya itu Eric ya, Eric Ditch namanya. Nah, dia mengaku bahwa itu anjing itu di telinga kan ada nomor serinya ya. Ada nomor serinya. Jadi kalau kamu cek itu nomor seri yang ada di anjing itu adalah nama saya, intinya gitu. Loh, kamu siapa? Kalau aku yang punya anjing ini, gitu. Si Eric itu yang punya anjing. Dia mengaku si bahwa Roko dia punya si Roko. Tapi kamu enggak, ini anjing saya, gitu si Bobnya. Lah nek iki asumu apa dibuang gitu. Kan gitu. Kalau ini anjingmu, lah kenapa kamu kemarin anjing ini kamu pukul kan gitu kan? Ditemukan di bak sampah itu ya. Berdarah-darah. Ya terserah saya, wong saya yang punya anjing kan gitu. Wis intinya gini. Intinya gini, pokoknya kalau itu anjing itu kita bawa ya. Kita bawa ke dinas kehewanan ya yang bisa mengecek nomor seri si anjing itu, nanti akan ada nama saya. Kamu akan kalah gitu. Oh, berarti anjing itu udah bersertifikat lah. Ada sertifikatnya, betul. Kalau anjing itu nanti saya ambil ya toh, sampai rumah tak pukul lagi kepalanya. Ya gitu. Dia ngancem gitu. Pokoknya intinya kalau kamu mau anjing itu saya minta uang gitu. Oh. Dan dia minta saat itu kalau enggak salah itu $10.000, Mas. $10.000. Wah, aku minta $10.000, kamu bayar, anjing ini jadi milikmu. Tapi kalau kamu nggak bayar, saya lapor polisi, itu anjing akan saya bawa lagi. Gitu. Nah, karena mungkin si Bob sudah sayang ya sama anjing itu, dan dia juga kasihan karena ini kalau anjing dibawa dia pasti akan disiksa lagi kan gitu. Akhirnya oke, nanti saya pikirkan lah, intinya seperti itu. Hey man, how are you? All right, thanks a lot. Yeah. Yeah, well, he's not your dog. Fed scans the dog. Pops a barcode, chip account number on it. Check it out. You beat. What do you want? Take it with me. You want me to show you? $10,000. By tomorrow, I want the dog. You give me 10. Don't get it. I'll go to the cops. I'm gonna beat his fucking head with a rope. Ternyata siapa Eric itu sebenarnya? Itu hasil dari, karena pas
Eric itu pernah nemui si Bob di bar ya. Iya. Dia bilang bahwa salam untuk Nadia gitu. Loh, kok dia tahu Nadia? Kok dia tahu Nadia itu dari siapa kan gitu. Dan ternyata setelah Bob itu bertemu dengan Nadia, dia bertanya gitu, kamu dapat salam dari Eric kan gitu, Eric Ditz. Kamu tahu siapa itu Eric? Ya awalnya nggak ngaku tadi nih, aku nggak kenal. Tapi akhirnya dia mengaku bahwa Eric Ditz itu dulu mantan pacarnya. Oh, mantan gitu. pacarnya Nadia. Mantan pacarnya Nadia. Jadi saat itu dia membuang anjing itu di situ tuh ada maksudnya. Gitu mungkin ya dia mau datang lagi atau nanti untuk mengancam atau apa dia. Jadi dia membuang anjing itu di bak sampah Nadia itu ada modus lah. Ada modus. Nah, di situ ada motifnya. Ternyata anjing itu malah ditemukan sama si Bob gitu. Akhirnya dia sekarang urusannya sama Bob. Si Eric itu. Dan gini Mas, dia tuh ternyata ya caranya dia tuh preman lokal lah ya, preman anyaran. Dan gini, supaya reputasi dia itu ditakuti orang di sana, dia memproklamirkan ya bahwa dia adalah orang yang membunuh Whelan 10 tahun yang lalu. Tadi ingat Richie Whelan yang saya bacakan tadi, 10 tahun lalu kasusnya belum terpecahkan. Itu ternyata dia mengaku-ngaku bahwa selama ini bahwa Richie Whelan itu yang membunuh saya. Oh, ya biar dia ditakuti. Dadi men ketok sangar. Aku mateni kae. Ngaku-ngaku bahwa dia. Tapi kan karena mungkin dia juga punya bukti yang cukup pun dia kan juga nggak ditahan. Oh iya. Gitu, karena dia nggak ada bukti yang cukup untuk. Tapi dia mengaku-ngaku bahwa kamu tahu Richie Whelan 10 tahun yang lalu yang dinyatakan hilang itu yang membunuh saya. Itu biar orang men ketok ngedero gitu, biar orang-orang di sana takut. Ketok wedi ya. Betul. Jadi ya tersebar ya, banyak orang akhirnya ya mungkin pada takut sama Eric itu karena wah itu orang bengis itu kan pembunuh. Gitu. Pembunuh. Dia pembunuh ini. I'm sorry. I was just asking. You said the Rocco. He used to be my boyfriend. He was really nice. Just because seen him in a while, I don't. I'm sorry. You know, everybody has a past. Boy, he won't blame you. He killed a kid named Richie Whelan. Yeah. I don't know why. Eric. Yeah. No. Yeah, his father and my mother. You're right, no. Yeah, right. Nah, setelah membunuh Fitz, Marvin kan bimbang Mas. Wah, dia setiap hari nggak tenang ya. Maksudnya dia bingung, dia ingin mendapatkan uang itu, tapi dia bingung siapa yang bisa membantu saya nanti gitu kan. Ngerampok itu siapa yang membantu saya ngerampok? Soalnya si Fitz juga udah saya bunuh kan gitu. Siapa yang bisa membantu saya ya kira-kiraan gitu. Kalau dia berpikir, nah dia ingat Eric Ditz gitu. Karena Eric Ditz itu kan pernah berkunjung ke bar. Dan setahunya si Marvin bahwa Eric itu kan orang berbahaya, orang yang ngeri lah gitu. Wah ini sepertinya cocok ini saya jadikan partner ini untuk tak suruh membunuh itu. Dan dia tahu kalau Eric itu bermasalah dengan Bob karena masalah anjingnya itu tadi. Dan dia juga tahu bahwa Eric itu ternyata adalah mantan pacarnya Nadia. Cewek yang selama ini dekat dengan Bob. Wah ini sepertinya cocok ini kan gitu. Akhirnya suatu malam si Marvin bertemu dengan Eric. Saat itu Eric lagi makan ya di kafe gitu ya. Ketemu di situ terus dia mengutarakan rencananya gitu bahwa kamu mau nggak saya ajak bisnis kan gitu. Apa? Ya, dia menceritakan semua bahwa besok bar saya akan ada uang banyak nih di malam Super Bowl kan. Akan ada turnamen NFL itu malam nanti waktu yang tepat ini uangnya banyak. Jadi dia diiming-imingi bayaran gede, bayaran gede. Dia taunya kan pas Eric si Marvin menemui dia ngobrol-ngobrol bahwa kowe ingin
masalah dia dengan Bob gitu kan. Iya. Ternyata tidak, ternyata malah si Marvin itu ingin mengajak kerjasama bisnis itu ya. bisnis itu. Akhirnya mereka Marvin ngobrol. siapa sih Eric suruh ngerampok Suruh ngerampok. Itu licik banget itu memang, Marvin itu licik ya, maksudnya dia nggak mau turun tangan sendiri kan ya lucu juga ya, dia ngerampok barnya sendiri ya kan. Dan dia nggak mau bersinggungan dengan Bob karena Bob kan masih sepupu, masih sepupu, masih saudara. Dia mungkin nggak enak lah intinya kan gitu. Dia pakai tangan kedua. Dan Eric Ditch menyetujui gitu. Oke. Nanti seminggu lagi lah intinya ya. Nanti saya akan datang ke sana. Kita jalankan rencana ini kan gitu. For you. Mind if I sit down? Oh, have a seat. What's up? Wondering why you don't. Oh, I'm good. And never what? That he shouldn't have fucking with me. Me? Yeah. No. When you came into the bar the other night, and I think there's a way that you and I can both be happy. Akhirnya waktu yang ditentukan itu datang malam pertandingan Super Bowl, Mas. Oh iya. Di malam itu Eric Ditch mendatangi rumah Nadia. Dia datang secara sembunyi-sembunyi, dia masuk lewat pintu belakang, dia bisa membuka itunya, dia di dalam. Nah, Nadia itu pulang dari belanja. Posisi kosong ya di rumahnya. Kosong, Mas, kosong betul. Nah, dia masuk. Tapi kok ada yang aneh gitu, ada beberapa barang dia yang di meja itu berpindah tempat. Ini ada yang memindahkan barang ini siapa gitu. Tahu-tahu si Eric itu muncul gitu. Loh, kamu ngapain datang ke sini gitu. Loh, aku kan ya pacar kamu kan gitu. Ya itu dulu ya. Sekarang udah enggak. Sekarang kamu pergi dari sini. Sudah dianggap ya. Kita sudah ada hubungan lagi kan gitu. Ya jangan begitulah, dulu kan sudah biasa seperti ini kan gitu. Enggak, kamu sekarang pergi gitu kan. Diusir, Mas. Tapi Eric ngancem, dia dobrak meja, duduk, kamu duduk gitu. Takut kan, karena dulu sejarah itu si Eric kan pernah melakukan kekerasan sama si Nadia itu dari bekas luka yang ada di leher. Cupang. Ya, cupang. Abang-abang lah. 3 itu. 3. Wah, kayak gitu. Wah, yo marem lah. Dicokot paling gitu. Cokot. Ada bekas luka di sini. Ternyata ya kekerasan yang dilakukan Eric sama si Nadia gitu. Dia makanya si Nadia pergi kan karena Eric itu terlalu ya posesif mungkin ya. Dia juga keras. Plak-plak ya. Betul. Nah, di mana itu terus dia dipaksa Nadia dipaksa Eric untuk ikut saya. Nanti kita akan pergi jauh gitu. Pergi kemana? Aku nggak mau pergi kemana-mana. Pokoknya ikut saya. Kamu harus ikut. Harus ikut. Nah, di malam itu si Eric akhirnya mengajak Nadia ke bar tempat si Bob bekerja. Dia sudah ada rencana kan di sana. Gitu. Biggest dad in Baltimore, I can't seem to. Oh yeah, I forgot to tell you. You blowing off the biggest tip daddy. They pressed. I was respected. I was fat on that stool because of. Ever. Are you doing something desperate? We can't clean up this. Why don't you get the fuck out of here? Hope you feel better soon. Rocco, my beloved. I don't want your girl anymore. Going somewhere tonight, all right? It's gonna be a. Make yourself pretty, all right? Akhirnya Eric sama dia datang ke barnya si Bob. Nah, di situ ramai, Mas, karena masih ada pertandingan
Super Bowl ya, Nobar ya. nobar masih ada nobar di sana, itu ramai orang. Si Bob sempat melihat Eric masuk sama Nadia gitu kok. Nadia bersama Eric itu katanya sudah putus kan gitu. Wah, ini mesti ada sesuatu yang aneh ini kan gitu. Ada apa-apa. Akhirnya si Bob sangat tenang ya. Dia orangnya sangat tenang. Wah, cool lah, kalem banget, kalem banget. Dia dengan coolnya itu dia nggak terlalu ngetoki dia tetap melayani pembeli dengan santai kan gitu. Brody, so what, you don't want the money? Did you bring the money? Shit. You give me that piece of paper and then the microchip and the license. Yeah, can't talk right now. When you shop at the designated time, you do the thing much. I'll see you too. Setelah pertandingan itu selesai, nah pengunjung bar kan sedikit kan pulang ya, akhirnya terus habis mas, yang di situ tinggal Eric sama Nadia. Di situ, di dalam bar itu. Nah sebelum itu kan memang sudah ada kesepakatan antara Eric sama Bob bahwa di malam itu Bob akan bayar uang yang untuk rokok. Yang $10.000 itu. Yang saat itu dia diancam si Eric bahwa jika tidak dikasih uang dia akan minta lagi itu si anjingnya itu, karena secara sertifikat dia lebih berhak gitu. Dia pemiliknya itu dia sebenarnya. Uang dia sudah siapkan mas, uang $10.000 itu si Bob ya. Sudah siapkan. Nah untuk mengantisipasi dia bawa pistol mas. Nah pistol itu dikasih di bawah uang itu. Jika ada hal-hal yang tidak diinginkan dia sudah siap ya. Betul. Nah, akhirnya si Eric nemui si Bob kan, mana yang uang yang saya minta kemarin kan gitu. Terus si Bob juga langsung ngasih, dah ini sudah saya siapkan, dihitung dulu kan gitu, $10.000 kan gitu. Ya untuk membayar rokok $10.000 ini sudah saya bayar, kamu udah jangan ganggu saya sama rokok. Ini itu urusan kita selesai. Ya kan udah dibayar ya. Betul. Nah tapi nggak cukup itu aja si Eric, dia kan udah ada rencana dengan Marvin. Dia mengetahui bahwa di brankas itu isinya duit mas, banyak ya, drobar ya. Malam itu kan uang terkumpul kan, uang terkumpul di situ banyak malam itu uangnya. Dia nanti jam 2 pagi itu kan dibuka ya, itu anunya kan dihitung kan, tolong brankasnya itu dibuka. Loh kamu ngapain ngurusi brankas, kan kamu udah tak bayar $10.000 itu sudah saya bayar, urusan kita cuma sama rokok gitu loh. Rokok selesai udah, kamu ngapain kamu brankas, ngurusi brankas barang kan gitu. Tapi Eric tetap bersikeras bahwa brankas itu tetap harus dibuka. Nah terus kan urusan kita selesai. Aku bayar $10.000 itu. Betul, disitulah akhirnya dia yang jadi alasan dia untuk meminta uang yang ada di brankas itu. Oke, urusan anjing kita selesai, tapi sekarang kamu mau bayar berapa untuk cewek ini, untuk orang ini? Jadi nah dia suruh bayar sekalian, karena dia merasa sama dia itu kan juga miliknya, seakan-akan dia miliknya gitu loh. Waiting in my house when I got back. Yes, I got. Give me another shot, will you? What was the name of your... He helped you kill Richie Wheelan, right? Could do about that, Bob. What's that? That's the tank. You know what I think? I'm gonna look in the safe at Tim. Look, I know, goes off at 2 a.m. You got 9. We should look in the safe at 2. Happy to pay you 10 grand. Yeah. 10 grand. And how much for her? Please. You need him for something? Sebelum tak kasih uangnya, saya mau cerita sesuatu, gitu. Saya mau cerita sesuatu. Dulu pernah ada seorang pemuda,
itu berurusan dengan Marvin. Dia berhutang banyak sama Marvin. Suatu ketika dia mendapat jackpot yang hasilnya cukup. Dia pas bermain di bar itu. Pas main di bar ya, si Marvin. Pemuda itu menang jackpot $22.000 Mas. Padahal dia utangnya sama Marvin nggak begitu banyak sebenarnya, hanya berapa? Ya, 10.000 lah, ya $10.000 lah ya kalau nggak salah itu. Cukup banget untuk bayar utang itu sebenarnya kan, sangat cukup gitu loh. Dan setelah dia mendapat uang itu dia sebenarnya mau dipakai untuk bayar. Ini utang saya, mau saya lunasi setelah dia menang itu. Tapi melihat uang yang begitu banyak, itu si Marvin itu, wah ini sayang ini uang segitu banyaknya gitu. Peteng ya. Nah, gelap mata lah ya. Gue takeh gitu. Gelap mata. Nah, setelah itu dia berencana saat itu mau akan membunuh si pemuda itu. Akhirnya betul Mas, pemuda itu dibunuh. Akhirnya. Yang membunuh Marvin sama Bob. Nah, kebetulan di situ Bob membantu pembunuhan itu. Itu dia bercerita seperti itu dengan si Eric ya. Eric sudah mulai ketakutan. Saya enggak mau dengar cerita, pokoknya itu terus ketakutan dia. Pokoknya ini urusanmu yuk. Selesai saya pergi. Saya masih cerita sebentaran gitu. Kamu ingin tahu siapa dia gitu. Siapa yang pemuda yang saya bunuh sama si Marvin, siapa tahu enggak? Terus enggak mau tahu, pokoknya intinya itu dibuka. Saya kasih tahu, dia itu adalah Richie Whelan. Wah, dia langsung, waduh lah, selama ini saya mengaku sebagai pembunuh Richie kan gitu toh si Eric gitu. Ternyata Richie itu sing bunuh malah Bob Mas, sama Marvin. Karena urusan uang itu. Jadi Marvin yang membunuh, akhirnya Bob membantu untuk membereskan pemuda itu, sekaligus memutilasi, membuang. Gila. Seperti itu. Wah, Eric semakin ketakutan dan tahu-tahu si Bob ngeluarin senjata, pistol langsung ditembak. Langsung tembak. Nggak banyak omong, dadar gitu. Selesai. Tewas di situ si Ericnya. Like about 10 years ago, this kid, he was into really, kind of kid to 22, and that was like what a fraction. He was a good guy. One didn't account for was Marv's skin coming out the blue with 22. A viable business. No, kid had to be killed. So that's what we did. Shot him in the. And I wrapped his head in a towel. I stabbed him in it, and I put him in. You want to know what? I would not know about. Yes, you do. Yeah, I know it's two. I know it's two. No. Was Richie? Everybody called him Glory. I killed Richie. Sure you did. She speak to women, harmless dogs, they can't even defend themselves. People like this, they take something from you. Jadi di situ terkuat ternyata selama ini yang si Richie kan belum terungkap kasusnya. Nah, dia malah cerita sendiri sama, ya mungkin dia berani cerita sama Eric karena apa? Ya Eric mau dia bunuh gitu loh. Iya. Jadi misteri itu tersimpan. Itu akhirnya nyangka ya Mas. Nggak nyangka karena sangat si Bob itu orangnya sangat tenang, sangat jadi kalem ya. Jadi orang lihat gelagat dia ya seakan-akan dia memang tidak memiliki salah apapun gitu. Di depan Nadia dia membunuh Eric itu. Nah Nadia kan sangat ketakutan, ternyata Bob itu ngeri, ternyata dia dengan sangat mudah dia membunuh Eric itu tanpa basa-basi. Betul. Nah terus ini aku terus gimana nih ya? Dia jadi takut kan. Sebenarnya dia kan sama Bob kan udah akrab gitu kan. Tapi karena kejadian itu dia sangat takut. Ini apa aku juga mau ikut dibunuh kan gitu. Iya kan. Si Nadia terhitung saksi mata. Saksi mata. Dia mengetahui, dia ngelihat sendiri pembunuhan Eric dan dia mendengar sendiri bahwa Richie Whelan itu ternyata yang bunuh juga. Iya sih, Bob sama Marvin. Terus Nadia dengan ketakutan dia tanya sama Bob,
bolehkah saya pulang kan gitu, bolehkah saya pulang. Bob menjawab dengan sangat santai, ya kamu boleh pulang, sudah sana pulang kan gitu. Dan mulai saat ini sudah tidak ada yang akan mengganggu kehidupanmu. Iya, sudah saya bunuh. mati. Sekarang kamu hidupmu bisa lebih tenang karena dia sudah saya bunuh. Sekarang kamu pulang. Dengan dia tidak percaya kan dia nih, aku boleh pulang nih, beneran enggak nih. Padahal aku saksi, bener-bener saksi. Tapi aku kok kalau aku pulang aku tidak akan melaporkan kejadian ini. Si Bob juga ya begini, saya percaya kamu tidak akan cerita ke siapa-siapa. Nah itu, sekarang kamu pulang. Ini saya bereskan dulu kan gitu. Absolutely. He was gonna hurt our dog. Can I? Yeah, of course. You let me go. Sure. Whoever hurt you again. Go on now. I won't talk, Bob. Oh, they're not my people. I'm not. Nah sekarang kalau setelah kejadian itu kan berarti uang itu nggak jadi dirampok ya. Apa yang terjadi dengan Marvin? Kan Marvin di depan, kan menunggu di luar mas. Ternyata si Jovka ini dia sudah tahu, dan semenjak kejadian perampokan yang terakhir dia mengawasi Mas Malam itu. Dia khawatir kalau jangan-jangan nanti akan dirampok lagi nih, atau dia juga mungkin itu salah satu hal untuk jebak juga bisa. Kemarin habis kerampokan dipilih lagi, drobar lagi kan, berarti dia akan ingin menyelidiki nih siapa di balik ini dirampok lagi enggak. Ternyata Marvin, dia tahu kalau Marvin di balik itu semua, dan dia menyuruh si asistennya tadi untuk membunuh Marvin di dalam mobil. Pada mobil itu dia wis menunggu Eric keluar toh. Iya. Dia tinggal nunggu aja, nunggu uangnya dikasih, Ericnya dia bunuh, dia pergi. Iya, mestinya dipateni. Mesti dipateni. Karena dia nyiapnya di belakang lagi plastiknya. Oh, di belakang. Nah, dia kasusnya sama siapa? Fitz ya. Fitz buka kap, uang masuk ke situ, kelindes. Nah, selesai. Licik ya. Tapi ternyata dia sudah dibunuh oleh si Jovka. Iya. Karena itu akhirnya Jovka datang menemui Bob. Dia mengambil uang drobar yang sudah disimpan di situ, dan dia memberi info kalau Marvin sudah saya bunuh. Tapi biasa aja dikasih. Biasa. Dan dia sama Bob, dia percaya bahwa saya percaya kamu tidak ikut-ikut. Dia sangat percaya sama Bob. Dia tahu benar karakternya si Bob ini. Dia kamu orang ya ini. Intinya kamu tidak terlibat lah ini. Sekarang karena Marvin itu sudah saya bunuh, kamu saya beri tanggung jawab bar ini. Nah, jadi Bob disuruh ngelola di situ mas. Itu. Dia malah sekarang si Bob malah pegang itu ya banyak. CEO nih. Betul. CEO. What's me Tom Jane? You've seen better days, huh? Be anything. Yeah. Sometimes it's good to be alone. Speaking of friends, your retiring. He wants you to be the. So I was trying to take on your druggy friends. His name, put up yours. Bob's. Sure. Oh man, everything gonna be okay. Get some rest, eh? Kan, nah terus setelah kejadian itu kan ada laporan kehilangan mas. Tadi siapa si Eric ya, Eric Dis itu dilaporkan hilang selama beberapa hari. Dia hilang, maksudnya dia dilaporkan hilang. Nah yang investigasi adalah si Torres lagi, detektif Torres tadi. Betul, kok ini ada orang hilang lagi kan gitu. Ini ada orang hilang lagi, Eric Ditz. Terus dia datang ke bar itu, terus dia tanya-tanya, kamu lihat ini ndak Eric Ditz? Lihat banyak saksi mengatakan bahwa dia terakhir masuk ke sini. Saya enggak, saya pas rame barnya, jadi saya enggak lihat satu persatu orangnya. Ya saya enggak tahu Eric di sini apa enggak gitu. Dengan sangat tenang sih Bob dia menyampaikan itu.
Tapi banyak saksi melihat loh bahwa terakhir dia ada di sini. Ya enggak tahu, saya juga enggak tahu ini. Saya ngurusi banyak orang malam itu. Nah, akhirnya karena dia juga nggak cukup bukti kan si detektif Torres, akhirnya dia pergi, tapi dia juga sedikit nyindir bahwa dulu Eric Whelan terakhir juga terlihat di sini. Richie itu mas? Richie Whelan dulu terakhir terlihat di bar ini. Sekarang Eric Deed juga terakhir terlihat di bar ini. Belum terungkap sampai saat ini juga si Richie. Sebenarnya ada apa dengan bar ini? Intinya gitu bahwa curiga ya. Oh iya, saya ingin menyalahkan sesuatu bahwa kamu kalau datang dan pergi kan nggak ada yang lihat kamu, tidak ada saksi di balik itu. Saya sebenarnya dia curiga sama Bob. Curiga. Cuma Bob dengan sangat tenang dia menjawab, saya nggak tahu. Ya. Dengan wajahnya yang lugu ya, dengan lugu. Akhirnya ya itu tadi akhirnya selesai gitu. Ya akhirnya itu mas, jadi kasus itu tetap tidak terungkap dan Eric itu hilang ya. Belum bisa diungkap juga karena buktinya tidak ada, karena koyo dimutilasi lagi sama si Bob itu. Ahli mutilasi ya. Potong terus dimasukkan freezer lah. Dan buang ya sesuk kapan-kapan lah. Disop dipakai ketangga-tangga. Sumanto. Selamatan malah ya. Gitu. Nah, terus itu terakhir ya Nadian ini akhirnya si Bob kembali ketemu Nadia terus karena Nadia juga mungkin dia tahu kalau Bob itu sebenarnya orang baik mungkin ya. Akhirnya ya mereka tetap biasa aja. Biasa dan selesai, akhirnya filmnya selesai. Asem. Hear about cousin Marv. Anyway, it just fucking sucks and I'm really Deeds. I mentioned him to you once. He was in this bar, Super Bowl Sunday. Last place he was ever seen. Because Deeds supposedly killed, lived, or vanishing all over. You know, that's this neighborhood, right? Which is where he was the night Whelan. This always took credit for the Whelan hit, cause Whelan. He didn't? Sees you coming. Do they? Stay away, buddy. You know, I would just leave right now, but. Let me go. Ya cukup menarik, cukup unik lah mas ya. Kenapa saya memilih The Drop ini? Ya mungkin teman-teman ya referensi mungkin untuk teman-teman yang belum nonton, terutama yang senang Tom Hardy ya. Tom Hardy itu kan karakternya itu cool ya. Oh itu cool ya, kalem. Di Batman dia main jadi Ben mas, Ben. Oh iya. Nah, di Batman itu dia main sebagai Ben ya, si Tom Hardy, Venom iya juga. Karakternya itu santai, sangat santai, slow lah. Ya gagah ngomongnya. Oke, paling itu mas Sigit. Oke, siap mas. Saya kembalikan lagi ke mas Sigit. Dan kayak Pranoto Coro. Pranoto Coro sepitan. Oke, itu sedikit tentang The Drop ya mas ya. The Drop. Ya. Tom Hardy, mantep itu. Salah satu aktor favorit saya. Ya, kita masih banyak film, masih stoknya itu masih banyak. Terus yang request juga ada beberapa. Juga sudah kita siapkan materinya. Iya, sudah disiapkan materinya. Tinggal ini lah, finishing. Siap diupload pokoknya. Tinggal edit sedikit. Iya. Oke. Mungkin itu aja kali ini dari kami The Drop ya mas ya. The Drop. Terus tetap pantau channel kami, jangan sampai kelewatan. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendukung channel kami. Terima kasih juga yang sudah request. Oh iya, kalian juga bisa request di kolom komentar. Bisa. Kalau enggak, kita kan udah punya Instagram nih. Nah, di follow aja itu Instagramnya. Namanya Ngempus. TikTok juga ada.
di @ngelempus nanti biar Mas Edo yang edit di sini lah di bawah. Kalau nggak di kolom deskripsi ya Mas ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Saksikan video-video kita selanjutnya yang tentunya lebih menarik, lebih mantap. Ya. Kita aja Mas Edo ya. Mas. Sudah saya kesuwen lah, tutup lah, closing. Tutup warungnya. Tutup warungnya, mau dibuka saya tutup ya bener. Oke, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye.